Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyarul muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali di siang hari ini kita mengkaji kitab Min Akhta'i al-Azwaj wa Zawjat, termasuk kesalahan suami istri, yang mana alhamdulillah kita masih terus mengkaji akhta' al-azwaj, kesalahan-kesalahan dari suami. Di pertemuan ini kita akan masuk di kesalahan yang ke-6. Kata Syekh Muhammad ibn Ibrahim rahimahullah, as-sadis, yang ke-6, at-takhalli anil qiwamah wa taslimul qiyadati liz-zawjah. Termasuk kesalahan suami adalah meninggalkan tugas sebagai pemimpin dalam berkeluarga dan memberikan wa taslimil qiyadah, dan memberikan kepemimpinan lizaujah, kepada istri. Ini lawan dari kesalahan yang kelima. Kalau kesalahan kelima, suami tidak menganggap sama sekali adanya istrinya. Kalau ini sebaliknya, dia berlebihan dalam mendudukan istrinya. Dia berlepas dari kepemimpinannya dan menyerahkan kepemimpinan kepada apa? Istrinya. Ini ternyata termasuk kesalahan. Karena memang yang terbaik itu adalah yang pertengahan. Suami tetap pemimpin, tapi harus mendengar pendapatnya istri. Iya. Kalau sebelumnya tidak mendengar sama sekali pendapatnya istri. Kalau yang ini pendapatnya istrinya lah yang jadi. Karena yang menjadi pemimpin adalah istri, suaminya tinggalkan kepemimpinan. Dia seperti di rumah adalah seperti ibu rumah tangga, seperti istrinya yang tidak ada
haknya sama sekali untuk mengatur. Diserahkan semuanya kepada istrinya. Kata Syekh menjelaskan kesalahan ini, fakama anna hunaka man la ya'taddu bil mar'ah, yaitu di poin kelima. Sebagaimana di sana ada suami yang tidak menganggap istrinya, tidak didengar pendapatnya, tidak dimusyawarahkan dengannya. Fayanhatu maha haqqoha, dia menggugurkan haknya, hak istrinya. Wala yanzuru ilaiha, tidak melihat kepada istrinya. Iya. Illa bi alhadil izdira, kecuali dengan tatapan yang merendahkan. Ini yang di poin kelima. Dia melihat istrinya itu orang rendah, kurang akal, kurang agama. Ada di sana orang seperti itu. Tapi fahunaka man qad takhalla an qiyamatihi, an qawamatihi. Tapi di sana juga ada sebaliknya. Ada jenis tipe laki-laki, seorang suami yang meninggalkan tugasnya sebagai pemimpin. Sebagian orang begitu. Dia biarkan istrinya di rumah, terserah kamu mau buat apa, dia pergi. Iya. Wa aslama qiyadahu li zaujatihi. Dia serahkan kepemimpinannya itu kepada istrinya. Ini kesalahan suami. Fa iradatuhu tabi'atun li iradatiha. Keinginan suami itu ikut keinginan istri. Pokoknya suami tidak punya pendapat. Seperti yang sebelumnya, istri tidak punya pendapat. Wa ra'yuhu mulgo amama ra'yiha. Pendapatnya suami itu gugur kalau ada pendapatnya istri. Itu dipakai itu pendapatnya suami kalau istri tidak berpendapat. Tapi kalau istri ada pendapatnya, gugur pendapatnya suami. Ingat, ini kesalahan suami. Iya. Faqauluha huwal qaul. Maka pendapat istrilah yang menjadi penentu. Wa ra'yuha huwal fasl. Pandangan istrinya lah yang menjadi fasl yang harus dijalankan. Maka yang di sini beliau katakan fatufridu ala zauj tiyajan muhakkaman la ma'adda anhu wa la mahis. Sehingga sang istri dengan leluasa untuk membangun siajan pagar, membangun batasan-batasan yang kuat, yang suami tidak boleh keluar dari situ. Suaminya tidak boleh melewatinya. Iya. Maka wa tuhiluhu ila qadimin mashkuk fi ikhlasihi wa nawayahu. Istrinya pun menjadikan suaminya itu sebagai budak yang mashkuk, yang diragukan dalam ikhlasnya dan niat-niatnya. Jadi apapun yang dilakukan oleh suami, enggak salah, kamu enggak usah, enggak boleh seperti itu. Jadi suaminya itu pembantu, seperti pelayan saja, yang enggak punya hak untuk ngomong. Dia cuma bisa melakukan apa yang diperintah, meninggalkan apa yang dilarang. Seperti budak, pelayan pembantunya. Walladhi qad yadfa'uha ila dhalika dafi'ul gurur bil mal. Ini belum berbicara kenyataannya. Terkadang
yang mendorong seorang perempuan kadang seperti itu. Karena seorang perempuan itu tertipu dengan harta yang dia punya. Dia lebih kaya daripada suaminya. Sehingga dia mengatur suaminya. Dia mengatur suaminya. Kadang seperti itu. Dia berbangga dengan harta yang dia punya. Awil jamal. Atau karena kecantikannya. Iya, dia cantik. Sehingga bebas dia mengatur suaminya. Ya gampang ji, kamu bisa ditinggalkan, saya akan dapatkan suami yang lebih bagus. Karena dia cantik. Kadang sebagian perempuan seperti itu. Dia tidak anggap suaminya karena dia gampang dia tinggalkan suaminya. Dia punya kepercayaan gampang ji saya laku. Karena cantik. Awil jah. Ini juga terkadang seperti ini. Atau karena kedudukannya. Istrinya lebih tinggi kedudukannya daripada apa? Suaminya. Sehingga dia tidak paham beda masalah pekerjaan sama masalah rumah. Kalau masalah pekerjaan kita boleh pemimpin di perusahaan. Tapi masalah rumah tangga tetap suami pemimpin. Jadi harus dipisahkan. Tapi terkadang kata Syekh yang membuat perempuan tertipu adalah karena tingginya dia punya kedudukan. Sementara suaminya tidak. Awil mustawa ta'limi. Ini juga ya. Kadang bukan karena harta. Bukan karena kecantikan. Bukan pula karena kedudukannya. Tapi ini karena terakhir. Ini belum berbicara kenyataan di lapangan. Ada perempuan-perempuan yang mau memimpin suaminya. Itu tadi pertama karena punya harta banyak. Karena dia cantik. Atau karena dia punya kedudukan lebih tinggi dari suaminya. Kadang juga ini yang terakhir. Awil mustawa ta'limi. Atau karena tingkat pendidikannya. Suaminya tidak ada S2-nya, dia sudah S2. Iya, atau suaminya tidak ada S1-nya, dia S1. Dia tertipu dengan pendidikannya. Dia tidak bisa bedakan antara sekolah sama rumah. Seorang perempuan yang fakih, seorang perempuan yang pintar itu yang mampu mendudukkan dirinya itu di setiap keadaan. Di setiap keadaan. Iya. Tempat sini saya sebagai ini, kalau di sini saya sebagai ini. Itu perempuan yang cerdas. Iya. Ini terkadang seperti itu. Yang membuat perempuan itu tertipu. Kadang karena tinggi pendidikannya. Ditambah lagi kata beliau, idza jitama'a ila dzalika dha'fuz zauj wa ihtizaz syakhsiyati. Kalau ditambah sudah istrinya kaya atau istrinya cantik atau istrinya punya kedudukan tinggi atau istrinya lebih tinggi pendidikannya. Ditambah lagi kalau beliau berkumpul bersama suaminya lemah. Tidak mampu memimpin. Iya. Tidak mampu memimpin. Tipenya, kepribadiannya ihtizaz. Suka goncang, ragu. Dalam mengambil keputusan, tidak kuat pendiriannya. Oh sudah, perempuan akan merasa bahwa dia lebih daripada suaminya. Ini bahaya. Faqadewa faqashin nutabak. Maka kadang aliran air itu kena tepat pada wadahnya. Artinya ya kadang bertepatan seperti itu. Sudah istrinya lebih kaya, suaminya lemah, tidak punya pandangan yang kuat. Tidak punya pendirian yang kokoh. Ya sudah, itu akan bertepatan. Falidzalika takhrujul mar'a mata sya'at. Oleh karena itu kita melihat, kita saksikan perempuan keluar kapan dia mau, istrinya. Jadi suaminya dilihat istrinya keluar kemana-mana. Iya, semau istrinya. Watal basu masya'at. Dia memakai apa yang dia mau. Kita lihat perempuan-perempuan yang bebas. Yang suaminya tidak mampu memimpin. Keluar terserah dia mau pakai apa. Mau pakai celana saja pendek, baju pendek, terserah.
mau pakai apa saja, tidak ada masalah. Iya, walau kana libas syuhrah, walaupun itu pakaian-pakaian yang bukan kebiasaan orang situ. Atau tabarruj, atau istrinya keluar dengan tabarruj. Seakan-akan istrinya keluar seperti lagi berhias untuk suaminya di ranjang. Iya. Tabarruj keluarnya. Au tasyabbuh bil kafirat. Atau dia biarkan istrinya itu menyerupai orang-orang kafir. Cara jalannya, pakaiannya, gayanya. Dia biarkan, terserah. Dia tidak pedulikan lagi, tidak ada kepemimpinannya. Warubbama tadakhalat fi syu'unihil khassah. Kadang karena perempuan seperti itu, laki-laki dia serahkan kepemimpinannya kepada istrinya. Kadang istrinya masuk di urusan-urusan pribadi suaminya. Masalah laki-laki. Masuk di grup suami. Kalau zaman kita sekarang, masuk di grup WA-nya suami. Kan, ini kan laki-laki. Bukan urusannya apa? Perempuan. Iya, bukan urusan perempuan. Dia ikut suaminya di tempat-tempat yang suaminya berkumpul dengan laki-laki. Karena kenapa? Dia tidak percaya keputusan suaminya. Itu yang pertama. Atau bisa saja karena dia tidak bisa mengambil keputusan. Ini suaminya yang salah. Suaminya memang suruh keputusan itu serahkan kepada istri. Istri pemimpin, dia yang dipimpin. Ini kesalahan suami. Ini kesalahan suami. Wa alaqatuhu ma'al akharin. Kadang masuk di hubungannya suaminya bersama yang lain. Ya, dari bersama yang lain. Fatakunu bidzalika hiyal qawwamah alaihi. Maka dengan itu berarti istrinya itulah pemimpin atasnya. Istrinya pemimpin, bukan suami. Iya. Wal mutasarrifa fi zimami amrihi. Istrinya lah yang kendalikan zimam suaminya. Suami itu bagaikan kuda. Kuda itu ada zimamnya untuk mengendalikannya. Tali kekangnya yang diletakkan di mana? Di mulutnya. Mau dibelokkan ke kanan harus tarik kekang yang kanan. Kiri tarik kekang yang kiri. Jadi suaminya seperti kuda. Iya, yang dikendalikan oleh istrinya. Istrinya yang dinaik di atas. Yang menaikinya. Kata penyair, wama ajabun anan nisa tarojalat walakin ta'nitur rijali ajab. Tidak mengherankan jika ada seorang wanita menjadi perkasa seperti pria. Tidak heran. Kalau ada wanita kuat seperti pria. Tapi yang mengherankan adalah kalau ar-rijal, pria, lemah seperti perempuan. Kalau perempuan kuat, tidak heran kita. Tapi kalau laki-laki lemah seperti perempuan, itu mengherankan. Itu mengherankan. Sekarang beliau katakan, wahada khilafu ma ta'amuru bih syara'is samawiyah. Suami yang seperti ini, yang menyerahkan kepemimpinan kepada istri, kata beliau ini menyelisihi apa yang diperintahkan oleh syariat yang turun dari langit. Beliau akan sebutkan ayatnya sebentar. Beliau akan sebutkan hadisnya. Ini menyelisih syariat yang turun dari langit. Wal fitratus sawiyah. Ini juga menyelisihi fitrah yang selamat. Fitrah itu akal yang sehat. Itu laki-laki pemimpin. Perempuan yang dipimpin. Sebentar nanti beliau akan sebutkan beberapa alasan. Kenapa laki-laki pemimpin? Bukan perempuan. Dalam rumah tangga. Sebentar. Tapi beliau tegaskan dulu sekarang. Kalau ada laki-laki seperti ini. Dia suami.
Tapi yang menjadi pemimpin adalah apa? Istri. Ini menyelisih syariat yang turun dari langit. Syariat Allah artinya agama Islam. Ini menyelisih fitrah yang sehat. Farrajulul haq la yumkinu ayyada al-mar'ata tatasallatu alaih. Seorang laki-laki yang sejati, yang laki, memang dia laki. Tidak mungkin untuk membiarkan istrinya yang menjadi pemimpin. Tidak mungkin. Wa taslubuhu makanatuh. Asyariyatul mutamathilatu fil qawamah war ri'ayah al-usrah. Yang merampas kedudukannya. Yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Untuk memimpin dan menjaga keluarganya. Menjaga keluarga itu suami, bukan istri. Makanya suami kalau dia telantarkan istrinya, dia tidak jaga, dia tidak berikan biaya hidup istrinya, itu dosa. Kata Nabi SAW, kafa bil mar'i isman ayyudayya man yakutuh. Cukuplah seorang suami itu dikatakan berdosa kalau dia telantarkan yang dia tanggung. Ya, yang ditanggung oleh suami siapa? Ya, paling pokok adalah istri. Kalau punya anak, tambah anak. Ini dikatakan cukup berdosa. Nabi yang mengatakan, maka seorang lelaki yang sejati, yang memang dia benar laki, tidak mungkin dia tinggalkan istrinya yang memimpin. Istrinya yang keluar mencari urusannya. Dia jadi pembantu rumah tangga. Menyiapkan air susu anaknya. Istrinya yang bekerja. Tidak mungkin. Iya, itu keluar dari fitrah yang sehat. Kita sebagai laki dibiayai oleh istri, itu gimana itu? Iya. Yang menjadi pemimpin istri. Fanafayakunu bidzalika qardon lidzam. Maka itu akan menampakkan aib, celaan bagi suami. Wa urdatan lillaum. Dan dia akan memposisikan dirinya untuk dicela. Pertama menampakkan dirinya tercela, juga dia patut dicela. Karena istrinya memimpin. Bukan dia. Iya. Istrinya yang memimpin, bukan dia. Yu'addu min sakotil mata. Karena yang seperti ini masuk dalam seperti sakotil mata. Ini kalau kita kasar ya, bilang seperti barang bekas. Sakotil mata, itu mata barang yang berharga, kemudian dia jadi sakot, hilang harganya, hilang nilainya, tidak ada lagi dipedulikan. Suami yang seperti itu begitu. Yang istrinya pemimpin, dia yang dipimpin. Itu seperti barang tadinya punya nilai, kemudian hilang, jatuh. Itu suami yang seperti itu. Nah, ini kesalahan besar dari kesalahan suami. Wa tanzilu darajatahu fi a'yunir rijal. Dan akan turun derajatnya, jatuh kedudukannya di hadapan orang lain. Di hadapan orang lain. Iya, bagaimanapun kita, ketika kita tidak punya pendapat, yang punya pendapat adalah istri, yang memimpin adalah istri, itu akan menjatuhkan kita di mana? Di matanya orang. Di matanya orang. Sulit nanti kita dipercaya. Karena kita tidak bisa mengambil keputusan. Tidak bisa mengambil keputusan. Tapi beliau ingatkan sebentar ya. Bukan berarti kita harus, ya pokoknya harus saya yang punya pendapat. Bukan, beliau akan ingatkan sebentar. Jangan sampai kita keterlaluan juga.
kita akan jatuh dalam kesalahan yang kelima. Iya. Makanya kata beliau, wa qallama taba lirrajul aish ma'a zaujatin takunu kalimatuha fawqa kalimatihi. Beliau berkata, wa qallama, sangat jarang terjadi suami bisa hidup bersama istrinya dengan bahagia, penuh dengan kebahagiaan, ketenangan. Kalau ucapan istri selalu mengalahkan ucapan suami, itu tidak bisa bahagia. Susah. Kalau ada orang bilang, bahagia aja walaupun istrinya memimpin. Itu bisa saja suaminya begitu. Pertama karena memang dia orang lemah. Kedua karena istrinya lebih kaya. Ketiga karena takut ditinggal istri karena lebih cantik. Iya kan? Keempat karena kedudukannya lebih tinggi. Paham kan? Kelima karena memang pendidikannya lebih tinggi. Nah, itu ditakutkan. Itu bukan paling suami baik di hadapannya, itu kata sannu. Bisa saja karena dia buat-buat. Karena takut. Tapi kalau suami menjadi pemimpin, walaupun istri lebih kaya, istri cantik, istri lebih tinggi pendidikannya, maka itu orang akan hidup bahagia. Karena masing-masing tahu kadar dirinya, tahu kadar kedudukannya. Ini Masya Allah. Tapi kata beliau, wala ya'ni dzalika ayyakuna rajul mustabaddan. Tapi beliau ingatkan, bukan berarti, dan ini harus diperhatikan ya, jangan sampai gara-gara itu tadi kita tidak mau mendengarkan dan tidak mau menghitung istri kita. Beliau ingatkan, bukan berarti seorang suami itu bertindak sesukanya. Bukan berarti begitu. Iya. Fayaj'alu min zaujatihi adatan yusawyiruha kaifa syaa. Sehingga dia akan menjadikan istrinya itu sebagai adatan, hanya sebagai alat yang dia bisa setir di mana dikehendaki. Tidak bisa juga begitu. Tidak boleh juga begitu. Istri yang dipimpinkan bukan pemimpin. Bukan berarti kita bisa arahkan kemana kita mau. Tidak. Wa yaslubuha huquqaha ka insanah. Dia merampas hak-hak istri sebagai seorang wanita. Wa zauja wa ummu aulad. Dia merampas haknya sebagai seorang istri. Dia merampas haknya sebagai seorang ibu dari anak-anak. Tidak juga seperti itu. Fadzalika ihdarun likaromatiha. Itu namanya menghancurkan kehormatan, kemuliaan seorang istri. Wa qallama akhlasatil mar'a liman yahdumu huquqaha. Sangat jarang kata beliau seorang perempuan itu ya rela ya untuk dihilangkan, dicabut hak-haknya, wa yusi'u usrotaha. Dan sangat jarang ya perempuan itu mau diperlakukan dengan yang tidak baik. Tidak juga seperti itu. Kita harus tetap sebagai pemimpin, sebagai suami, tapi juga harus mendengar istri. Cuman keputusannya bisa saja diambil dari istri, bisa juga kita. Tidak ada hak mutlak, oh harus istri. Atau harus suami. Tidak. Tapi pertengahan. Wa innamal maksud. Tiada lain yang dimaksudkan adalah ayu hafidhur rajul ala qawamatihi.
seorang suami itu menjaga kepemimpinannya, haknya sebagai pemimpin, kedudukannya sebagai pemimpin. Wa antakifal mar'a inda hududiha. Terus seorang istri jangan melampaui batasnya. Jangan melampaui batas. Iya. Fala tata'addaha ila ma la ya'niha. Seorang istri tidak melampaui batasan-batasannya yang tidak pantas bagi dia lakukan. Thumma innal qawama 'alal mar'a haqqun laha. Kemudian juga kata beliau, kepemimpinan seorang suami terhadap sang istrinya itu kan termasuk hak istri sebenarnya. Ya kan? Maksudnya haknya istri dipimpin oleh suaminya. Suaminya harus penuhi itu hak. Tidak boleh dia gugurkan haknya, dia pergi suruh istrinya menjadi pemimpin. Berarti dia belum penuhi haknya sebagai suami. Haknya istri itu suaminya yang memimpin. Harus kita penuhi itu. Iya. Walan tajida lis-sa'ada ta'man talama anna zawja mufrid fi dzalikal haq. Kemudian beliau mengatakan, iya, kamu tidak akan mendapatkan kebahagiaan, kenikmatan, keindahan selama seorang suami itu mufrid. Ya, dia tidak bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Jarang orang bisa bahagia. Kenapa? Hak istrinya saja dia tidak penuhi. Hak istrinya dia tidak penuhi. Yaitu menjadi pemimpinnya. Menjadi pemimpinnya. Al-Islam anqadal mar'a min aidil ladina yazdaruna makanaha. Islam telah menyelamatkan seorang perempuan dari tangan-tangan yang hendak menghinakan kedudukannya. Wa ta'khudhuhumul jafwah fi mu'asyaratiha. Dan ya, mengambil mereka, menyelamatkan mereka dari kekasaran-kekasaran para suami ketika hidup bersama mereka. Faqarrara laha minal hukuk. Masya Allah. Maka syariat Islam menetapkan bahwa istri itu punya hak. Istri itu punya hak. Ma yakfulu rohataha. Apa yang menjamin ya ketentramannya, kebahagiaannya. Wa yanabbi ala rif'ati manzilatiha. Syariat juga mengingatkan tingginya kedudukan perempuan. Tapi tsumma ja'ala lirrajuli haqqu riayatiha. Kemudian Allah jadikan syariat Islam menjadikan bahwa lelaki punya hak untuk memimpinnya. Jadi memang perempuan dimuliakan dalam Islam. Tapi juga masuk dalam kemuliaannya adalah dijadikan laki-laki sebagai pemimpin. Dijadikan laki-laki sebagai pemimpin yang menjaganya. Wa iqamati siyaji bainiha wa baina ma yakhdushu karomatiha. Ma yakhdushu karomataha. Dan menegakkan, memberikan batasan. Ini tugas suami. Menjaga istrinya. Membangun pagar-pagar, pembatas-pembatas antara istrinya dan antara yang merusak kemuliaan istrinya. Ya. Dia perhatikan hal tersebut. Wa minas syahid ala hadza qauluhu ta'ala
dan termasuk pendukung dalam hal ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, walahunna mitlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf walirrijali 'alaihinna darajah. Para wanita itu mempunyai hak yang seimbang. Mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Artinya dia sudah melayani suami, menjaga anaknya suami, menjaga hartanya suami, menjaga rumahnya suami. Maka perempuan punya hak untuk membalas itu sesuai dengan ma'ruf. Sesuai dengan kebiasaan yang baik. Terus Allah katakan, walirrijali alaihinna daraja. Akan tetapi para suami itu mempunyai satu tingkatan yang lebih tinggi dari istrinya. Karena suami pemimpin. Jangan dibalik. Jangan dibalik. Karena kita menyelisih syariat. Iya. Istri punya hak. Tapi laki-laki di atasnya sederajat. Lebih tinggi kedudukannya. Maka kata beliau, faja'alatil ayatul lil mar'ati minal hukuk mitlu malir rajul. Maka ayat ini menyebutkan bahwa perempuan itu punya hak seperti hak yang dimiliki oleh suami. Wa idza kana amrul usra la yastaqim illa bi ra'is yudabbiruhu fa haqquhum birriyasah war rajul. Jika sebuah rumah tidak bisa tegak melainkan harus ada pemimpin yang menjalankan kepemimpinan dalam rumah itu. Maka harus ada pemimpin. Dan yang paling berhak untuk memimpin adalah suami. Itu kata beliau. Yang paling berhak, fa'ahakkuhum. Yang paling berhak menjadi pemimpin adalah huwar rajul. Dialah laki-laki yang berhak memimpin. Kenapa? Alladzi sya'anuhul infaq 'alaiha. Karena biasa kan laki-laki yang memberikan nafkah. Kan tidak sebaliknya. Kan di masyarakat yang memberikan nafkah itu siapa? Kan laki-laki, suami. Maka diangkat dia jadi pemimpin itu lebih bagus. Dia yang berhak. Wal qudratu ala difa'il ada anha. Ditambah lagi suamilah yang mampu untuk menghalangi gangguan-gangguan terhadap istrinya. Kalau ada yang mengganggu istrinya, maka yang paling kuat menghalanginya siapa? Laki-laki, bukan perempuan. Wahada mastahaqqa bihi darajal musyar ilaihi fi qoulihi ta'ala. Inilah derajat yang berhak didapatkan oleh seorang suami sebagaimana Allah Subhanahu wa taala isyaratkan dalam firman-Nya, walirrijali 'alaihinna darajah. Bagi laki-laki, para suami memiliki satu tingkatan yang lebih tinggi daripada istrinya. Wa qauluhu dan firman Allah Ta'ala, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ini sering kita baca. Laki-laki itu adalah pemimpin terhadap kaum wanita. Ini jelas sekali kalau ini. Laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Bal innallaha azza wa jal qad ikhtassar rajul. Ini sekarang datang masanya belum sebutkan alasan kenapa laki-laki pemimpin. Kenapa? Laki-laki itu sebagai pemimpin. Belum katakan bal innallaha azza wa jal. Bahkan Allah Subhanahu wa taala qad ikhtassar rajul bi khasa'is adidah. Telah mengkhususkan laki-laki dengan kekhususan yang banyak. Tu'ahiluhu lil qiyam bihadhil muhimmatil jalilah. Yang membuat dia menjadi ahli untuk menjalankan tanggung jawab yang besar ini. Ingat, kepemimpinan dalam rumah tangga itu tanggung jawab yang besar. Karena nanti dia akan ditanya hari kiamat tentang kepemimpinannya. Sebagaimana hadis Nabi SAW. Ar-rajulu ra'i fi ahli baiti. Seorang suami itu pemimpin di keluarganya.
wa mas'ulun an ra'iyati, dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Jadi nanti kita semua sebagai suami akan ditanya, gimana kamu? Bahkan kita bisa tidak cium bau surga kalau kita tidak memimpin dengan baik. Nabi SAW bersabda, man istar'ahu ra'iyatan walam yuhithu binasihatin lam yajid ra'ihatal jannah. Siapa yang diberikan sebuah kepemimpinan tapi dia tidak jalankan dengan nasihat, dengan tanggung jawab, dia tidak cium bau surga. Tidak cium bau surga. Ini masalahnya. Iya, ini masalahnya. Maka perlu laki-laki itu banyak kekhususannya. Kenapa dia menjadi pemimpin? Kenapa dia yang harus bertanggung jawab atas beban yang mulia ini? Belum sebutkan. Wa min tilkal khasa'is ma yali. Di antara kekhususan itu apa yang berikut ini? A. Yang pertama, annahu ju'ila asluha. Laki-laki itu asal dari perempuan. Wa ju'ilatil mar'atu far'ahu. Perempuan itu cabang dari seorang laki-laki. Ya kan? Kan asal perempuan dari mana? Ciptanya. Penciptaannya. Kan Adam Allah ciptakan dari tanah. Istrinya Hawa. Kan diambil dari cabangnya Adam. Tulang rusuknya. Kama qala ta'ala. Wa khalaqa minha zawjaha. Allah menciptakan dari Adam itu istrinya. Jadi hal istri perempuan itu merupakan bagian ya dari laki-laki. Makanya laki-laki yang memimpin, dia hanya bagian kecil dari laki-laki. Iya, istilahnya orang dia tulang rusuk, bukan tulang punggung. Artinya tulang punggung itu pemimpin. Iya, tulang rusuk itu yang dipimpin. Itu yang dipimpin. Karena tulang rusuk melengket di tulang punggung, kan begitu. Iya, dari depan ini dia melengket di depan. Iya, dari belakang juga terhubung dengan yang belakang. Terhubung dengan yang belakang. Itu yang disebutkan. Jadi intinya beliau katakan laki-laki asal. Perempuan cabangnya. Maka laki-laki pemimpin. Ini yang pertama. Yang kedua. Annaha khuliqat min dila'ihil a'waj. Bahasanya seorang perempuan itu dicipta dari tulang rusuk yang bengkok. Tulang rusuk yang bengkok. Kama ja'a fi qaulihi alaihi salatu wassalam. Sebagaimana datang dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istausu bin nisa'i khaira. Fa innal mar'ata khuliqat min dila'in a'waj. Wa inna a'waja syai'in fid dila'i alahu. In dhahabta tukimuhu kasarta. Wa in taraktahu lam yazal a'waj. Istausu bin nisa'i khaira. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nasihatkan, wasiatkan kepada para wanita. Sesungguhnya mereka dicipta dari tulang rusuk yang bengkok. Dan sungguh yang paling bengkok dari tulang rusuk itu adalah yang paling atasnya. Kalau kamu langsung pergi ingin meluruskannya, kamu akan mematahkan tulang rusuk itu. Tapi kalau kamu juga meninggalkannya, tidak berusaha untuk meluruskannya pelan-pelan, kamu akan terus membiarkannya dia bengkok. Tidak pernah akan lurus. Makanya istausu bin nisa'i khaira. Nasihatkan dengan baik. Itu wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kedua. Jim. Yang ketiga. Alasan kenapa laki-laki pemimpin. Anal mar'ah naqisatu aqlin wadin. Perempuan itu kurang akalnya, kurang agamanya. Kama qala alaihi salatu wassalam. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma ra'aitu naqisati aqlin wadin. Adhaba lilubbir rajulil hazimin minkun. Saya tidak pernah melihat seorang yang kurang akal dan agamanya yang lebih mampu mengalahkan laki-laki yang berakal lagi kuat daripada kalian wanita. Wanita itu kurang akal, kurang agama.
tapi dia bisa mengalahkan laki-laki yang kuat. Dengan cantiknya, dengan suaranya. Karena fitnah perempuan lebih besar terhadap laki-laki. Lebih besar daripada harta. Laki-laki kalau difitnah dengan harta, masih bisa dia tahan. Tapi kalau difitnah dengan perempuan, susah. Kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, ini masalah. Oleh karena itu di sini Nabi SAW. Dan bersamaan dengan itu Nabi katakan. Perempuan adalah orang yang kurang akal, kurang agama. Qalat imra'atun. Seorang perempuan yang hadir ketika itu. Mendengar ucapan itu. Dia bertanya, ya Rasulullah. Ma nuqsanul aqli wad din. Wahai Rasulullah. Apa kurang akal dan agamanya perempuan? Dari sisi mana? Kata Nabi. Amma nuqsanul aql. Adapun kurang akalnya. Fasyahadatu mru'atain ta'adilu syahadat rajul. Persaksian dua orang perempuan sama dengan satu laki-laki. Jadi persaksian satu laki-laki. Terus perempuan itu akan sebanding dengan ini laki-laki. Kalau perempuan dua orang. Dalam bab persaksian. Kalau ada persidangan. Tidak sama persaksi laki-laki sama saksi perempuan. Laki-laki satu, perempuan dua. Itu namanya kurang akal. Dari sisi mana ya? Kenapa harus dua? Karena satu perempuan kurang kan setengah akal. Ditambah satu perempuan baru sempurna akalnya. Ya itu kurang akal namanya. Terus. Watam kusul layali ma tusalli wa tuftir fi Ramadan fahada nuqsanuddin. Dia tidak sholat beberapa hari, beberapa malam. Terus dia tidak berpuasa di Ramadan. Itulah kurang agama. Ketika perempuan haid kan tidak sholat. Ketika perempuan haid kan tidak puasa. Berarti kurang agamanya. Sementara laki-laki tidak ada berhentinya dari sholat. Dan kalau datang puasa tidak pernah berhenti dari puasa. Fala yumkinu wal halatu hadihi antastakillu bitadbir wat tasarruf. Maka beliau ingatkan ketika seorang perempuan kurang akal. Ketika seorang perempuan kurang akal, kurang agama, maka tidak mungkin dalam keadaannya seperti itu untuk bersendirian dalam mendidik anak-anak suaminya, demikian pula dalam mengatur urusan. Ini yang ketiga. Yang keempat, naqsu quwwatiha. Kenapa laki-laki yang harus memimpin? Alasannya adalah karena kurangnya kekuatan seorang perempuan, lemahnya fisiknya. Ya, kurangnya kekuatannya. Fala tuqatin. Lihat seorang perempuan itu tidak berperang. Wala yushamu laha. Dan tidak dibagikan harta rampasan perang kepada dia. Karena dia tidak kuat, tidak berperang dia. Ketika Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bertanya kepada Nabi SAW, apa jihadnya perempuan? Jihadnya perempuan itu hanya haji atau umroh. Tidak ada perang. Tidak ada perang jihadnya perempuan. Ini yang disebutkan. Ditambah lagi, ini alasan berikutnya. Ma ya'taril mar'a minal awarid at-tabi'iyah min hamlin wa wiladatin wa haidin wa nifasin. Ayushgiluha an muhimmatil kiwamit syaqqah. Ya, apa yang kadang menjumpai seorang perempuan dari perkara-perkara yang tabiat berupa hamil. Lihat, ketika dia hamil gimana caranya memimpin. Datang masa ngidamnya, mabuknya, ya kan? Melahirkan, ya ada masa hamilnya. Melahirkan, haid, nifas. Sehingga seluruh perkara ini akan menyibukkan dirinya dari mengurus kepemimpinan. Sibuk dengan hamil, sibuk dengan anak, sibuk dengan haid, nifasnya. Sehingga dia tidak leluasa menjadi pemimpin. Sementara laki-laki adalah tidak pernah merasakan yang namanya haid, nifas, melahirkan, hamil. Jadi dia akan ada terus bisa memimpin.
bisa memimpin. Wa annaha ala nisfi minar rajul fi syahadah. Ditambah lagi dia kan setengah ya dari laki-laki dalam persaksian. Kamamar sebagaimana telah lewat. Fidyati wal mirati wal aqiqah wal utik. Apakah dalam masalah denda, dalam masalah warisan. Lihat warisan, laki-laki satu, perempuan setengah. Dua bagiannya laki-laki, satu perempuan satu. Dalam masalah warisan. Akikahan. Anak perempuan berapa kambing? Kan satu. Anak laki-laki kan dua. Lihat beda dari kecil saja sudah beda. Dari kecil. Wal etik dalam masalah ya membebaskan budak. Fahadihi ba'du khasaisil latil yatamayyazu biha rajul anil mar'ah. Inilah sebagian kekhususan yang membuat laki-laki itu beda dari perempuan. Maka dengan alasan-alasan ini yang beliau gambarkan mengharuskan bahwa laki-lakilah yang menjadi pemimpin bukan perempuan. Laki-lakilah yang menjadi pemimpin bukan perempuan. Ini adalah hal kekurangan rapor Merah Somi yang ke-6. Kalau dibalik bentuknya perempuan yang menjadi pemimpin sementara dia dipimpin. Dia berikan kepemimpinan itu kepada istrinya. Itu kesalahan. Itu kesalahan. Kesalahan suami ketika dia menyerahkan kepemimpinan kepada istrinya. Mungkin bisa dipahami. Nah, ini yang kita bisa sampaikan hari ini. Insya Allah di pertemuan akan datang berarti kita ambil kesalahan ke-7. Memakan harta istri dengan cara yang batil. Nah, ini kesalahan besar suami. Dia memakan harta istrinya dengan cara yang tidak benar. Nah, nanti kita akan baca terkait dengan ini. Kenapa bisa suami makan harta istrinya dengan cara yang batil. Maksudnya bagaimana bentuknya itu. Insya Allah di pertemuan akan datang. Alhamdulillah. Kita cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita lanjut lagi di pertemuan akan datang. Kalau ada pertanyaan boleh diajukan. Kita baca ini ada pertanyaan dari Akwat. Afan izin bertanya Ustadz, bagaimana hukumnya jika seorang istri lagi sakit tapi suami ingin dilayani? Setelah itu sang istri tidak bisa mandi wajib karena lagi sakit, tetapi mau sholat. Haruskah menolak melayani suami atau dilayani setelah itu tayamum untuk sholat? Syukron. Kalau kita masih bisa melayaninya, sakitnya hanya membuat tidak bisa mandi tapi bisa melayani suami, tidak apa-apa kita melayani dan sebentar tayamum. Boleh kita bertayamum untuk sholat ketika kita tidak bisa mandi. Ya itu kalau kita mampu untuk melayaninya kita layani.
Masalah tidak bisa mandi, tinggal bertayamum. Kan kita boleh. Ketika kita tidak bisa mandi, bertayamum. Dibolehkan. Kemudian pertanyaan keduanya, jika sang suami suaminya agak kolot, lalot. Dan susah paham. Jadi istri yang memimpin dan mengatur rumah tangga. Iya. Kalau seperti itu, tetap minta pandangan suaminya. Walaupun dia agak lalot, tetap kita minta pandangannya. Nanti kalau dia bilang, iya, enggak apa-apa, begitu saja. Itu saja yang bagus, iya, enggak apa-apa seperti itu. Iya, jadi dalam hal ini istri berarti bukan memimpin, tapi dia menyarankan. Jadi tetap pada batasannya. Istri di sini jangan bilang memimpin, tapi dia sarankan kepada suaminya dan suami setujui. Artinya atas persetujuan suaminya dia jalankan. Nah ini dalam hal ini berarti tetap suaminya yang memimpin. Tetap suaminya yang memimpin. Tadi itu yang salah kalau si suami menyerahkan kepemimpinan, terserah kamu mau berbuat apa begitu. Itu kesalahan. Itu kesalahan. Bolehkah menghadiri walimahan karena diajak teman tapi tidak ada undangan? Tidak boleh. Tidak boleh kita menghadiri undangan kalau kita tidak punya undangan. Kalau tidak punya undangan. Iya. Tidak boleh kita hadiri. Kecuali teman tadi diamanahkan, kamu bisa ajak teman. Misalnya dia punya undangan. Terus ini yang mengundang dia bilang kamu boleh ajak teman. Maka tidak apa-apa. Tapi kalau tidak ada kalimat seperti itu, tidak boleh kita menghadirinya. Kalau kita tidak diundang. Mana yang didahulukan? Kita bersedekah kepada saudara laki-laki kita yang tidak memiliki pekerjaan atau sedekah ke masjid. Karena awalnya saya berniat bersedekah ke masjid, namun setelah melihat kondisi saudara saya yang memprihatinkan, apa boleh saya bersedekah ke saudara saya? Boleh. Kata Nabi SAW, "Fabda' biman ta'ul." Mulai dari yang dekat kepadamu. Mulai dengan orang yang paling dekat denganmu. Itu yang paling penting. Iya. Mulai dengan orang yang paling dekat denganmu. Itu yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana sikap saya jika seorang suami memberikan tanggung jawab untuk membantunya dalam mengurus sekolahnya dan perusahaannya sebagai seorang bendahara dan sekretarisnya. Sementara saya hanya ingin menjadi seorang rumah tangga saja. Nah, kalau suami membutuhkan bantuan seperti itu daripada orang lain, lebih baik kita bantu. Ya, sikapnya bantu suaminya. Alhamdulillah kita dipercaya. Daripada kadang orang lain memunculkan persangkaan buruk atau yang lainnya. Ya, maka lebih baik kita. Jika suami meminta untuk dibantu, kita bantu. Kita bantu. Selama tidak ada dosa dan maksiat di situ. Selama tidak ada dosa dan maksiat di situ. Walaupun kalau kita mau jadi ibu rumah tangga saja, itu bagus juga enggak apa-apa. Cuman bicarakan dengan suaminya. Bicarakan dengan suaminya. Bagaimana hukumnya agen-agen bank? Contohnya agen link BRI. Mohon penjelasannya Ustadz, jazakumullah khairan. Tergantung kita mendapatkan keagengan ini gimana. Apakah kita harus simpan dulu uang, ada uang jaminan dulu, baru kita diangkat menjadi agen yang bisa nanti dipakai sebagai jasa transfer di tempat kita. Atau kita langsung dikasih tanpa ada uang apapun di dalam. Ketika tanpa ada syarat, tidak ada uang yang kita simpan, berarti tidak ada masalah. Tapi kapan ada kita harus deposit yang tidak boleh bergerak misalnya 5 juta atau 1 juta,
berarti ada masalah. Itu nanti riba. Karena kita sama dengan menyimpan uang dan mengambil manfaat dari simpanan. Mengambil manfaat dari simpanan. Jadi tergantung. Tergantung. Kita harus jelaskan gimana akadta ini sama ini. Link BRI. Gimana akadta? Iya, kita harus sertakan juga. Nanti mungkin bisa di pertemuan berikutnya kita jelaskan gimana akadnya mendapatkannya. Iya, gimana akad untuk mendapatkannya. Apakah kita perlu simpanan uang dulu di bank yang menjadi deposit jaminan atau tidak? Bagaimana cara menasihati orang tua tentang bahaya riba? Bantu doanya Ustadz agar orang tua saya bisa lepas dari dan menjauhi riba. Cara menasehatinya, pertama kalau memang kita melihat orang tua kita bisa mendengar terkait dengan dalil-dalil akan buruknya dan besarnya bahaya riba, bisa kita langsung lakukan. Bisa kita langsung lakukan itu. Tapi kalau tidak, kita melihat dia tidak mampu melakukan itu, maka nasihatinya di yang lain. Masalah kebaikan-kebaikan yang lain. Bagaimana kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Dan setelah itu nanti bisa ibadah-ibadah yang baik itu kan muncul dari makanan-makanan yang halal nanti. Tapi sedikit-sedikit bertahap. Bertahap. Itu yang kita nasihatkan. Tidak harus langsung riba. Karena kebaikan itu akan saling menyeret. Iya. Kata para ulama kita, al-khair laha akhwat. Kebaikan itu punya saudari-saudari yang akan ikut setelahnya. Jadi kalau orang tua kita sudah melakukan sebuah kebaikan, nanti akan terdorong untuk melakukan kebaikan yang lain lagi. Itu yang kita lihat. Semoga orang tua kita segera diberikan hidayah dan taufik untuk berlepas dan terbebas dari hal-hal yang riba. Karena riba itu sangat berbahaya. Bahaya di dunia, terus bahaya di akhirat. Di dunia, riba itu tidak berkah. Sebanyak apapun gajinya riba, itu tidak ada nilainya. Sedikit di mata kita. Kenapa? Tidak ada berkahnya. Sementara kalau usaha yang halal, walaupun sedikit itu berkah. Berkah. Iya. Itu bahayanya di dunia. Di akhirat saat dibangkit hari kiamat, dia akan bangkit seperti orang yang kerasukan setan. Itu belum, itu masih di padang mahsyar. Ditambah lagi waliyadzubillah. Ya, kalau dia tidak termasuk dari orang yang diampuni oleh Allah, maka akan dicuci dosanya itu di neraka. Neraka siksaannya sangatlah mengerikan tentunya. Iya, itu wallahualam. Di sini ada yang meminta didoakan semoga dimudahkan seluruh urusannya dan bisa melewati masalah-masalah yang mereka hadapi. Ya semoga dimudahkan, apalagi ini katanya sore Jumat. Kalau kita berdoa, maka ada satu waktu yang diijabah. Walaupun itu dalam hadits Abu Daud, itu adalah setelah sholat asar. Setelah sholat asar. Tapi mendoakan saudari kita yang kita tidak tahu, itu dikabulkan. Dan kita akan mendapatkan yang semisal. Kalau ada orang mendoakan saudarinya, yang saudarinya itu tidak tahu kalau dia mendoakannya, maka akan dikabulkan doanya dan akan dikatakan bagimu semisal dengannya. Mendoakan saudara itu atau saudari, itu adalah kebaikan dan kita akan mendapatkan hal yang semisal dengan apa yang kita doakan saudari kita itu. Wallahualam.
Baik, ini pertanyaan terakhir. Apa hukum istri yang sering mengungkit-ungkit kebaikannya di hadapan suaminya? Tidak boleh. Tidak boleh, apalagi dilawan dengan mengungkit keburukan suami. Tidak boleh seperti itu. Itu namanya nanti tidak mensyukuri apa yang diusahakan oleh suami. Atau ingin menuntut suami dengan hal yang lebih indah. Tidak perlu kita ungkit seperti itu. Kita harapkan saja kebaikan kita itu pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana hukumnya mengangkat anak laki-laki dari adik perempuan? Ya, anak dari adik kan mahram. Boleh kita besarkan, boleh kita angkat. Hanya saja harus namanya itu tetap nama bapaknya tadi. Tidak boleh pindah nama orang tuanya ke kita. Karena mengangkat anak dalam artian pindah nama bapak dan ibu itu haram. Tidak boleh. Kata Allah dalam Al-Quran, udu'uhum li'abaihim. Panggil mereka dengan nama bapaknya. Maksudnya harus misalnya Muhammad bin Ali misalnya kalau nama bapaknya Ali. Tidak boleh pindah ke suami kita. Tetap nama bapaknya, cuman kita angkat. Kita yang besarkan. Kita yang besarkan. Boleh kalau dalam artian seperti itu. Adapun langsung pindah nama bapak, nama ibu, tidak boleh. Tidak boleh. Itu wallahu a'lam. Kita cukupkan. Alhamdulillah. Subhanallah. Hamdik. Asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.